Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kita pembelajaran seni budaya jam ke-1, jam ke-3. Apakah masih semangat? Apakah masih sehat? Apakah masih fresh badannya? Oke, tampaknya masih semangat semuanya ya. Ya, pembelajaran kali ini kita santai aja ya. Jadi hari ini kita pembelajaran teori, tidak ada prakteknya mengenai tari kreasi ya. Jadi diperhatikan, kita tari kreasi ini Bu Sela nanti akan membagi poin-poinnya menjadi 5 poin ya. Yang pertama mengenai pengertian tari kreasi itu seperti apa. Nah, yang kedua, unsur pendukung tari kreasi itu apa aja. Yang ketiga, ciri-ciri tari kreasi seperti apa. Yang keempat, bentuk penyajiannya tuh seperti apa sih tari kreasi itu. Nah, yang kelima, keunikan tari kreasinya apa. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan tujuan pembelajarannya kita akan memahami 5 poin tersebut. Baik, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian tari kreasi. Tari kreasi itu sendiri merupakan jenis tarian yang diciptakan dengan inovasi baru yang modern. Nah, tetapi inovasi terbaru ini tetap berakar pada tradisi dan juga budaya lokal setempat. Kemudian tari kreasi ini biasanya menggabungkan unsur-unsur gerak tari tradisional dengan gaya atau teknik yang lebih modern. Jadi, tari tradisional direnovasi atau dimodifikasi menjadi tari tradisi kreasi ya, menjadi tari kreasi yang mana gaya atau tekniknya lebih modern lagi, baik dari segi gerakan, dari segi kostum, dari segi musik maupun properti yang dipakai ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut, kita akan mempelajari poin yang kedua. Kita ada unsur pendukung tari. Nah, di sini Bu Sela akan membagi unsur pendukung tari menjadi 6 poin. Yang pertama kita ada gerak, yang kedua properti tari, yang ketiga iringan tari, yang keempat ada tata busana dan juga kostum tari, yang kelima tata rias, dan yang terakhir yang keenam ada tata panggung. Yang pertama ada gerak, yang mana gerak ini merupakan serangkaian aktivitas tubuh yang dilakukan secara teratur dan juga terarah untuk mengekspresikan perasaan, ide, atau cerita dalam bentuk visual yang indah dan juga bermakna ya. Yang kedua yaitu ada properti. Properti ini semua alat atau semua peralatan yang digunakan untuk mendukung terciptanya keindahan dalam pementasan tari. Yang ketiga ada iringan, yaitu elemen pendukung yang memiliki fungsi sebagai pengiring dan juga penunjang ekspresi gerak dalam tarian. Yang keempat ada tata busana atau kostum tari yang digunakan. Nah, tata busana atau kostum dalam seni pertunjukan merupakan sebuah pakaian yang dirancang khusus untuk mendukung karakter, tema, atau cerita yang ditampilkan. Yang kelima yaitu tata rias, merupakan seni mengubah atau mempercantik penampilan wajah dan tubuh penampil agar sesuai dengan karakter atau peran yang dimainkan dalam sebuah pertunjukan. Yang terakhir yaitu tata pentas atau tata panggung, yang merupakan pengaturan elemen-elemen yang ada di atas panggung, termasuk dekorasi, pencahayaan, properti, dan juga tata ruang. Di sini ada slide contoh penari-penari yang menggunakan properti ya, yang menggunakan properti. Nah, itu ada sebuah tarian yang menggunakan properti selendang atau sampur, ada juga yang menggunakan selendang dan juga kipas, ada yang menggunakan panah dan busur panah, ada yang menggunakan piring, properti piring, dan ada yang menggunakan properti topeng. Ciri-ciri tari kreasi ya, ciri-ciri tari kreasi ini yang pertama, ciri-cirinya yaitu pola-pola gerak yang lebih bebas namun tetap memperhatikan keindahannya ya. Yang kedua yaitu gerak tarinya perpaduan dari gerak tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik ya. Jadi yang ketiga yaitu irama, rias, dan busananya merupakan hasil modifikasi dari tari tradisi. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu merujuk pada adat dan kebiasaan masyarakat. Di bentuk penyajian ini Bu Sela membagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, dan yang ketiga tari berkelompok. Nah, apa sih yang dimaksud tari tunggal itu Bu Sela? Nah, tari tunggal itu tarian yang dibawakan oleh satu orang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Nah,
Tema yang digunakan dalam tari tunggal ini biasanya menampilkan karakteristik seseorang atau tokoh tertentu. Kedua, yaitu tari berpasangan. Nah, bentuk penyajiannya secara berpasangan, 2 orang, baik laki-laki, perempuan-perempuan maupun laki-laki dan juga perempuan dibebaskan. Yang penting 2 orang, tidak lebih dan tidak kurang, ya. Kemudian gerak tarinya itu saling mengisi dan melengkapi. Ya, jadi antara laki-laki dan perempuan atau perempuan-perempuan atau laki-laki, geraknya saling melengkapi dan juga saling mengisi. Next, kita lanjut ke tari berkelompok. Tari berkelompok itu gimana sih? Tari berkelompok itu tari yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda dan tidak dimiliki tarian lainnya. Ya, kemudian gerakan yang diciptakan itu harmonis, kompak, dan menggunakan pola rantai yang beragam. Nah, untuk keunikan tari kreasi, yaitu keunikan ini terletak pada pengolahan materi daerah tertentu sehingga muncul corak baru berupa gerak, kostum, dan irama yang dimodifikasi menjadi tari yang indah dan juga enak dinikmati. Nah, keunikan tari yang kedua, yaitu tari kreasi ini seringkali mengangkat tema yang relevan dengan isu-isu masa kini seperti lingkungan, pendidikan, atau persatuan, sehingga dengan tema yang relevan dengan isu-isu masa kini ini lebih mudah diterima oleh penonton dari berbagai kalangan dan berbagai latar belakang. Baik, terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya kepada Bu Sela. Pembelajaran seni budaya kali ini mengenai tari kreasi. Bu Sela tutup. Terima kasih, kurang lebihnya Bu Sela mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.